Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal praktikum selanjutnya, yaitu interaktif consulting. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mengimport data untuk chart of account, kemudian buku pembantu piutang, dan buku pembantu utang. Jadi teman-teman bisa langsung buka aja akuratnya. Di sini teman-teman bisa create new company, kemudian bisa klik titik 3 ini, dan teman-teman bisa klik di mana folder yang mau teman-teman simpan filenya. Untuk namanya, teman-teman bisa pakai interaktif consulting, underscore name, dan nama. Kemudian bisa kalian create, dan bisa kalian klik OK. Oke, di sini teman-teman bisa masukkan passwordnya adalah supervisor. Maka kalian akan masuk ke quick setup, kalian bisa klik next, kemudian pilih yang advanced setup, dan next. Nah, di sini kita mau mengisi currency dari interaktif consulting. Kalian bisa lihat dulu dari soalnya. Di sini dia menggunakan dolar. Maka, untuk name-nya kita bisa masukkan dengan dolar, kemudian untuk rate-nya bisa masukkan dengan 1, country-nya bisa masukkan dengan Amerika, dan simbolnya bisa masukkan dengan dolar. Jangan lupa untuk di-enter ke bawah, sampai dia ke bold, seperti ini. Kemudian bisa kita next. Di sini kita ingin mengisi informasi mengenai perusahaan. Di sini perusahaan kita yaitu Interaktif Consulting. Kemudian karena tidak ada informasi mengenai alamat, teman-teman bisa kosongin atau bisa diisi dengan bebas. Kemudian kita akan masuk ke start date atau cut off. Kalau teman-teman ingat, jadi kalau misalkan start date atau cut off ini merupakan tanggal terakhir sebelum bulan transaksi. Jadi di sini tanggal transaksinya adalah 2 September, maka bulan sebelumnya adalah bulan Agustus. Dan tanggal terakhirnya adalah tanggal 31. Maka teman-teman bisa masukkan dengan 31/08/2023. Untuk fiscal year adalah tahun dari transaksi, yaitu 2023. Tapi teman-teman hanya perlu mengisi 2 digit terakhir aja. Dan default periodnya bisa kalian abain aja karena ini merupakan periode pengerjaan kita saat ini. Kalau sudah, bisa klik next. Di sini adalah informasi mengenai perpajakan perusahaan. Nah, teman-teman yang perlu diganti di sini, karena kita nggak ada banyak informasi, maka kita cuma bisa ganti untuk taxable companies menjadi seperti tanggal start date-nya atau cut off-nya, menjadi tanggal 31/08/2023. Kalau sudah, bisa kita klik next. Nah, teman-teman, di sini kita akan memasukkan chart of account dari Interactive Consulting. Kalau kalian bisa buka, ini untuk daftar akunnya, di Excel-nya ini kan sudah ada piutang usaha, kemudian sudah ada hutang usaha. Sedangkan di Accurate-nya ini sudah ada default account-nya, seperti accounts receivable, kemudian ada accounts payable. Ini bisa teman-teman hapus aja, delete, oke, kemudian accounts payable-nya juga. Nah, kemudian teman-teman bisa klik here to import from file yang biru-biru ini. Dan bisa klik folder kuning yang terbuka. Dan teman-teman bisa cari untuk filenya yang mana. Di sini kita harus ubah dulu files of type-nya itu jadi Excel. Dan teman-teman bisa klik yang daftar akun karena kita mau memasukkan yang chart of account. Kemudian bisa kita klik extract data. Nah, di sini yang pertama kali harus teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa lihat di modul juga. Untuk di modul itu kita bisa melakukan import untuk chart of account, kemudian
teman-teman itu yang pertama bisa hapus untuk judulnya yang ada di available source. Seperti account number, account name itu bisa kalian klik sampai biru, kemudian kalian klik kanan, dan delete. Karena kita cuma ingin memasukkan akun-akunnya aja. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa menyamakan antara source column data dengan define-nya. Jadi ini hanya perlu disamakan antara account number, kemudian account name, dan account type, dan sebagainya. Yang pertama, account number kita masukkan dengan account number, kemudian account name kita masukkan dengan account name, account type kita masukkan dengan account type. Nah, kemudian ketika kita memasukkan account type akan muncul seperti ini. Dan ini harus teman-teman isi semua. Kalau sudah, bisa kita klik OK. Kemudian untuk currency-nya, teman-teman bisa klik yang currency. Nanti akan muncul kotak kecil, kalian bisa define to dollar. Kemudian untuk parent-nya bisa kita isi dengan parent account. Dan untuk saldo awal bisa kita isi dengan opening balance. Kalau sudah, bisa kita klik import data. Kalau sudah ada notifikasi seperti ini, maka teman-teman sudah berhasil untuk melakukan import. Oke, teman-teman, di sini teman-teman sudah memiliki chart of account yang sudah diimport dari Excel. Di sini, kalau misalkan teman-teman lihat, ada akun yang menggunakan titik. Sedangkan di Excel ini untuk defaultnya menggunakan strip. Maka untuk yang menggunakan titik ini, seperti piutang usaha dan hutang usaha, bisa teman-teman hapus. Kalau sudah, teman-teman jangan lupa untuk mengisi opening balance equity-nya menjadi OBE, dan untuk yang retain earning, tetap retain earning. Kalau sudah, bisa kita klik next. Nah, di sini yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus mengisi untuk default account. Di sini contohnya accounts payable, maka nomor akunnya adalah hutang usaha, kemudian accounts receivable adalah piutang usaha, dan sales discount adalah sales term discount. Kalau sudah sama seperti ini, teman-teman bisa klik next. Nah, di sini kita ingin mengisi mengenai terms of payment, tapi di soal tidak ada informasi mengenai terms of payment maupun dengan teks. Maka teman-teman bisa klik aja atau enter-enter sampai nanti muncul COD. Kemudian kalau sudah teksnya tidak perlu diisi, teman-teman bisa klik next. Nah, di sini untuk customer type kita juga nggak punya informasi, maka teman-teman bisa klik next lagi. Di sini kita ingin memasukkan customer, informasi mengenai customer. Teman-teman bisa mengisi customer ini dengan klik here to import from file, kemudian bisa klik yang folder kuning yang terbuka, kemudian kalian ganti files of type-nya jadi Excel, dan kita klik yang daftar pelanggan. Kalau sudah, bisa kita ekstrak, sampai muncul seperti ini. Yang pertama kali harus kalian lakukan, kalian harus menghapus judulnya yang ada di available source seperti yang di chart of account. Di sini bisa kalian klik sampai biru, klik kanan, dan delete. Kemudian kalian harus menyamakan antara source dengan define lagi seperti yang tadi. Untuk number berarti customer number, untuk nama berarti customer name, mata uang adalah currency, currency-nya jangan lupa untuk di-define to dollar. Kemudian untuk saldo awal adalah opening balance. Untuk nomor faktur adalah nomor invoice. Invoice number OB. Kemudian saldo pertanggal adalah as of balance. Dan tipe pelanggan adalah customer type. Nah, di sini customer type-nya bisa kalian define to general. Dan kalian klik OK.
Untuk di pelanggan, kalian jangan lupa untuk centang yang add opening balance if number exists. Kalian bisa centang dan bisa import data. Kalau sudah ada notifikasi, berarti kalian sudah berhasil melakukan import. Selanjutnya, kita lanjut ke vendor. Di sini sama caranya, kita klik yang click here to import from file. Kita klik yang folder kuning terbuka. Kita ganti files of type jadi Excel. Dan kita pilih yang daftar pemasok. Bisa kita klik extract data. Kemudian, kita harus menghapus untuk judulnya lagi di available source seperti sebelumnya. Klik sampai biru, lalu klik kanan. Di sini harus kita samakan lagi antara source dengan define. Di sini berarti vendor number, untuk namanya adalah vendor name. Kemudian saldo hutang adalah opening balance. Kemudian nomor fakturnya adalah invoice number. Kemudian tanggal saldo hutang adalah as of balance. Dan mata uang adalah currency. Dan di sini bisa di-define tuh lagi menjadi dolar. Teman-teman jangan lupa untuk centang yang add opening balance if number exists. Kalau sudah, bisa klik import data. Di sini kita sudah berhasil melakukan import data untuk chart of account, customer, dan juga vendor. Kalau teman-teman ingat, untuk perusahaan jasa itu kan cuma sampai step 9. Dan sekarang kita sudah sampai di step 9. Maka kita sudah selesai untuk setup dan kita bisa klik class dan bisa klik finish. Kemudian teman-teman bisa lihat ke list chart of account. Nah, di sini adalah chart of account yang sudah kita input sebelumnya. Sebelum kita masuk transaksi, kita harus nolkan opening balance equity-nya. Caranya adalah di sini kan sebenarnya kita punya informasi mengenai fixed asset, yaitu peralatan kantor sebesar 8.200. Untuk di accurate, kita harus memindahkannya secara manual untuk fixed asset. Maka kita harus ke jurnal voucher. Kemudian teman-teman bisa ganti tanggalnya dengan 31 Agustus bulan 8 2023. Untuk description-nya, teman-teman bisa ketik dengan memindahkan fixed asset ke OBE. Nah, di sini untuk account yang pertamanya, karena kita mau memindahkan fixed asset, maka di debitnya akan muncul yang namanya fixed asset. Kita cari tadi kan peralatan kantor. Maka di debitnya adalah peralatan kantor. Kemudian sebesar 8.200 yang didapatkan dari modul yang ini teman-teman di chart of account-nya. Kemudian kita bisa enter dan kita cari untuk di kreditnya adalah opening balance equity sebesar 8.200. Kalau sudah, bisa kita klik save and close. Kemudian kita bisa kembali lagi ke chart of account, ke list chart of account. Jangan lupa untuk teman-teman refresh. Nah, di sini untuk opening balance-nya sudah 0, maka kita bisa lanjut ke teman-teman. Tadi kan kita udah melakukan setup untuk interactive consulting. Sekarang kita akan memasukkan transaksinya. Teman-teman bisa buka di halaman 35 PDF atau di halaman 32 modulnya. Di sini kita akan memasukkan transaksinya satu persatu. Di sini kita masuk ke tanggal 2 September. Untuk tanggal 2 September, dibayar sewa 3 bulan atas kontrak sewa lease secara tunai, sebesar 3.600. Maka teman-teman bisa ke jurnal voucher, kemudian teman-teman bisa ganti tanggalnya jadi 2 September 2023, description-nya bisa ganti jadi membayar sewa
3 bulan. Nah, untuk akun pertamanya, karena kita membayar sewa untuk 3 bulan, maka akan timbul yang namanya sewa dibayar di muka sebesar 3.600. Karena kita bayarnya secara tunai, maka akan timbul kas di kredit. Kalau sudah balance, jangan lupa untuk di save and new. Kemudian kita lanjut ke yang 2 September yang kedua. Dibayar premi atas polis asuransi properti dan kecelakaan sebesar 1.500 secara tunai. Di sini kita ganti tanggalnya jadi 2 September 2023. Description-nya membayar premi asuransi. Nah, di sini karena kita membayar premi asuransi, maka timbul yang namanya asuransi dibayar di muka, teman-teman. Sebesar 1.500. Kemudian untuk di kreditnya adalah kas karena kita bayarnya secara tunai. Jangan lupa untuk pastiin debit kreditnya balance. Kalau sudah, bisa klik Save and New. Nah, selanjutnya di tanggal 4 September, diterima kas dari Mrs. Cipluk sebagai panjar atas penjualan jasa dan dicatat sebagai honor diterima di muka. Kita bisa ganti tanggalnya jadi 4 September 2023. Kemudian description-nya bisa kita ganti jadi diterima kas atas penjualan jasa. Nah, untuk account number-nya, yang pertama di sini pastinya kita akan memasukkan kas karena kita menerima kas sebesar 3.500. Dan karena dicatat sebagai honor diterima di muka, maka di kreditnya adalah honor diterima di muka. Tapi teman-teman jangan langsung di save and new karena di sini harus diisi subsidiary ledger-nya. Tapi kalau misalkan kalian lihat di sini untuk customer-nya itu belum ada untuk Mrs. Cipluk, maka harus kalian add terlebih dahulu. Caranya bisa ke list, ke customer. Di sini kalian bisa klik new, dan bisa masukkan namanya Mrs. Cipluk. Terms-nya adalah COD. Kalau sudah, bisa klik OK. Teman-teman bisa langsung balik ke New Journal Voucher di tab ini, dan kita bisa isi subsidiary ledger-nya dengan Mrs. Cipluk. Kalau sudah, dan sudah balance, bisa klik Save and New. Kita lanjut ke tanggal 5 September, dibeli secara kredit tambahan peralatan kantor dari Paint Company sebesar 1.800. Maka kita bisa ganti tanggalnya jadi 5 September 2023. Description-nya membeli peralatan kantor dari Paint. Untuk account number-nya yang pertama, karena kita membeli peralatan, maka peralatan kantor kita akan bertambah sebesar 1.800. Dan karena kita bayar secara kredit, maka akan timbul hutang usaha. Jangan lupa untuk isi subsidiary ledger-nya dengan Paint Company. Kalau sudah balance, teman-teman bisa klik Save and New. Di sini kita lanjut ke tanggal 6 September. Penerimaan kas dari Mr. Chan atas sebagian hutang usahanya sebesar $300. Di sini teman-teman bisa ganti tanggalnya jadi 6 September 2023. Description-nya menerima kas dari Mr. Chan. Untuk account number-nya, di sini karena kita terima kas, maka kita menerima kas di debit sebesar 300 dan di kreditnya adalah piutang usaha. Jangan lupa untuk isi subsidiary ledger untuk Mr. Chan. Kalau sudah balance, bisa kita klik Save and New. Kita lanjut, dibayar tunai untuk iklan surat kabar sebesar $120. Kita ganti tanggalnya jadi 10 September 2023, description-nya membayar iklan. Untuk account number-nya, pastinya akan timbul yang namanya biaya atau beban iklan. Tapi karena di sini belum ada, kita bisa klik new account. Account type-nya kita ganti jadi expense karena kita akan mengakui yang namanya beban atau biaya. Name-nya menjadi beban iklan. Kalau sudah, bisa kita klik OK. Sebesar $120, di kreditnya adalah kas karena kita bayar secara tunai. Kalau sudah balance, kita bisa klik Save and New.
Kita masuk ke tanggal 12 September. Dibayar kepada Paint Company sebagian utang yang terjadi pada 5 September sebesar $800 melalui kas. Di sini date-nya bisa kita ganti jadi 12 September 2023. Description-nya kita ganti menjadi membayar kepada Paint Company. Untuk account number-nya yang pertama bisa kita ganti jadi hutang usaha sebesar 800 dan jangan lupa untuk isi subsidiary ledger-nya menjadi Paint Company. Dan di kreditnya adalah kas karena kita membayar melalui kas. Kalau sudah balance bisa kita klik Save and New. Kita lanjut ke transaksi 12 September yang kedua, yaitu dicatat penjualan secara kredit kepada Mrs. Diana untuk periode 1 sampai 12 September 2010 sebesar 1.200. Kita ganti date-nya jadi 12/09/2023. Description-nya menjadi penjualan jasa secara kredit. Kita masukkan dengan penjualan jasa secara kredit, maka kita masukkan piutang usaha sebesar 1.200 dan jangan lupa isi subsidiary ledger menjadi Mrs. Diana. Kemudian di kreditnya adalah penjualan jasa, karena kita melakukan penjualan jasa. Maka kita bisa klik Save and New. Tanggal 13 September dibayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu, $400 secara tunai. Di sini kita ganti tanggalnya menjadi 13 September 2023. Description-nya membayar gaji resepsionis. Kemudian untuk account number-nya itu bisa kita masukkan dengan biaya gaji dan upah sebesar 400 dan di kreditnya adalah kas. Jadi karena kita bayar gaji, maka timbul yang namanya biaya gaji di debit, dan karena kita bayar secara tunai, maka timbul kas di kredit. Kalau sudah, bisa kita klik Save and New. Untuk tanggal 17, dibukukan kas dari Mrs. Diana yang membayar tunai penjualan jasa untuk transaksi 1-12 September sebesar 1.200. Kita bisa ganti tanggalnya jadi 17 September 2023. Description-nya adalah membukukan kas dari Mrs. Diana. Kemudian untuk account number-nya, maka bisa kita masukkan kas. Ini kita bisa masukkan. Di sini bisa kita masukkan dengan piutang usaha, karena dia bayar. Nah, di sini kita bisa masukkan dengan piutang usaha, karena dia membayar piutangnya yang sudah terjadi pada transaksi 1-12 September. Jangan lupa untuk isi subsidiary ledger-nya jadi Mrs. Diana. Kalau sudah, bisa kita klik Save and New. Kita lanjut ke tanggal 18 September untuk pembelian tunai perlengkapan kantor sebesar $750. Kita bisa ganti jadi 18 September 2023. Description-nya adalah pembelian tunai perlengkapan. Kemudian untuk account number-nya adalah perlengkapan atau supplies sebesar 750 dan di kreditnya adalah kas sebesar 750. Kalau sudah balance, bisa klik Save and New. Selanjutnya, untuk tanggal 20 September, dicatat penjualan jasa secara kredit untuk periode 13-20 September $2.400 kepada Mr. Prom. Maka date-nya bisa kita ganti jadi 20 September 2023. Description-nya penjualan jasa secara kredit. Kemudian untuk account number-nya, yang pertama di sini, kalau kita melakukan secara kredit, maka muncul yang namanya piutang usaha sebesar 2.400. Jangan lupa untuk isi subsidiary ledger-nya menjadi Mr. Prom, karena yang mengutangkan Mr. Prom. Kemudian di kreditnya adalah penjualan jasa sebesar 2.400. Kalau sudah, bisa klik Save and New. Kita lanjut ke tanggal 24. Dibukukan kas dari Mr. Prom yang membayar tunai sebagian untuk penjualan jasa periode 13-20 September
sebesar 1.800. Bisa kita ganti dulu tanggalnya jadi 24 September 2023. Description membukukan kas dari Mr. Prom. Maka untuk akunnya di sini karena kita terima kas, maka muncul kas di debit sebesar 1.800 dan karena Mr. Prom membayar piutangnya, maka piutangnya akan berkurang di kredit sebesar 1.800 dan jangan lupa untuk isi subsidiary ledger-nya dengan Mr. Prom. Kalau sudah bisa klik save and. Kemudian kita lanjut ke tanggal 25, diterima kas dari Mr. Prom untuk sisa tagihannya 600. Maka bisa kita ganti tanggalnya jadi 25 September 2023. Description-nya bisa kita ganti jadi menerima kas dari Mr. Prom. Kalau sudah, bisa kita klik account number-nya adalah kas sebesar 600 karena kita menerima kas. Dan di kreditnya adalah piutang usaha 600 dan subsidiary ledger-nya Mr. Pro. Kalau sudah, bisa klik save and. Selanjutnya, di sini kita bisa lanjut ke tanggal 27, yaitu dibayar gaji resepsionis pada waktu untuk 2 minggu. $400 secara tunai. Maka kita bisa ganti tanggalnya jadi 27/09/2023. Description-nya membayar gaji resepsionis. Di sini kita bisa masukkan untuk account number-nya yang pertama adalah biaya gaji. Karena kita membayar gaji, maka akan timbul biaya gaji sebesar 400. Dan di kreditnya adalah kas sebesar 400. Kalau sudah, bisa kita klik save and. Kita lanjut ke tanggal 29 September. Dibayar rekening telepon bulan September sebesar $130 secara tunai. Di sini kita ganti tanggalnya jadi 29 September 2023. Description-nya menjadi membayar rekening telepon bulan September. Untuk account number-nya di sini kita bisa masukkan sebagai beban rupa-rupa atau utilities. Tapi karena adanya akun beban rupa-rupa, maka kita masukkan ke beban rupa-rupa sebesar 130 dan di kreditnya adalah cash. Kalau sudah balance, bisa kita klik save and new. Selanjutnya di sini untuk tanggal 30 September yang kedua, dibayar rekening listrik bulan September sebesar 200 secara tunai. Bisa kita ganti dulu jadi 30 September 2023. Description-nya adalah membayar rekening listrik. Account pertamanya kita masukkan beban rupa-rupa, ini masih sama seperti tadi, dia juga masuk ke utilitas. Tapi karena hanya ada beban rupa-rupa, jadi kita masukin saja ke beban rupa-rupa. Dan di kreditnya adalah kas. Kalau sudah, bisa kita klik save and new. Lanjut ke tanggal 30 yang terakhir, NG menarik kas sebesar 1.500 untuk keperluan pribadi. Maka kita ganti tanggalnya jadi 30 September 2023. Description-nya adalah NG menarik kas untuk keperluan pribadi. Untuk akunnya yang pertama adalah penarikan NG Miles karena dia melakukan penarikan kas dari perusahaan sebesar 1.500 dan di kreditnya adalah kas karena dia mengambil secara tunai. Kalau sudah balance, bisa kita klik save and new. Maka untuk transaksi jurnal umum kita sudah selesai, kita akan lanjut ke jurnal penyesuaian. Di sini yang pertama kita akan menyesuaikan asuransi yang sudah kadaluarsa sebesar $125. Voucher number-nya bisa kita ganti jadi ADJ, strip 01, dan date-nya bisa jadi 30/09/2023. Untuk description-nya adalah ADJ asuransi. Di sini karena kita melakukan adjusting terhadap asuransi, maka akun pertama di debit adalah biaya asuransi. Karena kita sudah pakai asuransinya itu selama bulan September, maka akan timbul yang namanya biaya.
sebesar 125. Jadi kita nggak perlu hitung lagi. Dan di kreditnya adalah asuransi dibayar di muka sebesar 125. Karena asuransi dibayar di mukanya ini berkurang di kredit. Karena sudah kita pakai, maka akan timbul biayanya di debit. Kalau sudah, bisa kita klik Save and New. Kemudian di sini perlengkapan yang masih tersedia pada 30 September adalah 220. Maka di sini teman-teman harus lihat dulu di chart of account-nya, kita punya perlengkapan itu berapa. Caranya bisa ke list, ke chart of account, dan kita bisa lihat yang bagian perlengkapan. Di sini yang bagian perlengkapan, kita bisa lihat yaitu sebesar, jangan lupa kalian untuk refresh terlebih dahulu. Ini, sebesar 750. Sedangkan untuk di soal yaitu tersisa 220. Maka kita harus tahu berapa yang sudah kita pakai selama bulan September. Berarti 750 kita kurang dengan 220 sehingga hasilnya adalah 530. Maka 530 itulah yang akan kita catat di jurnal. Kita ganti dulu date-nya jadi 30 September 2023. Description-nya adalah ADJ perlengkapan. Untuk account-nya di debit adalah beban perlengkapan sebesar 530 dan di kredit adalah perlengkapan sebesar 530. Karena sudah kita pakai, maka akan timbul beban dan perlengkapannya akan berkurang. Kalau sudah, bisa kita klik Save and New. Di sini kita lanjut ke penyesuaian yang ketiga, yaitu penyusutan peralatan kantor periode September 2023 adalah 250. Di sini tanggalnya bisa kita ganti jadi 30 September 2023. Dan untuk description-nya bisa kita ganti jadi ADJ penyusutan. Nah, jadi kalau misalkan adjustment penyusutan ini sama seperti di mata kuliah akuntansi. Jadi di debitnya adalah beban depresiasi dan di kreditnya adalah akumulasi. Maka untuk di debit, kita cari dulu beban penyusutan peralatan kantor sebesar 250. Jadi kita nggak perlu hitung lagi karena sudah dikasih tahu. Dan di kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 250. Kalau sudah, bisa kita klik Save and New. Kita lanjut ke sewa yang telah kadaluarsa pada tanggal 30 September 2023 adalah $800. Di sini kita mau menyesuaikan untuk sewa. Pertama-tama kita harus ganti tanggalnya jadi 30 September 2023 dan description-nya jadi ADJ sewa. Nah, di sini untuk akun pertamanya akan timbul yang namanya biaya sewa sebesar 800. Dan di kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Karena kita sudah memakai selama bulan September, maka akan muncul biaya sewa. Dan sewa dibayar di mukanya akan berkurang. Kalau sudah, bisa kita klik Save and New. Di sini kita masuk yang terakhir, yaitu honor diterima di muka pada 30 September 2003 adalah 1.200. Nah, teman-teman harus ganti dulu tanggal jadi 30 September 2023 dan description-nya adalah ADJ honor. Nah, jadi kalau misalkan honor diterima di muka ini seperti kewajiban bagi perusahaan. Jadi kita sudah terima uangnya, tapi kita belum melakukan kewajiban kita sebagai perusahaan. Contohnya itu kayak kita udah terima uang, tapi kita belum melakukan pemberian jasa. Gitu. Jadi ini seperti pendapatan diterima di muka. Kita bisa lihat dulu untuk saldo dari honor diterima di muka. Caranya ke list dan ke chart of account. Di sini perlu kalian refresh dulu. Dan kita bisa lihat yang honor diterima di muka. Kita punya saldo 3.500. Sedangkan untuk di soalnya, saldonya adalah tersisa 1.200. Berarti kita harus tahu berapa saldo yang sudah kita lakukan selama ini. Berarti caranya adalah 3.500 kita kurang dengan 1.200. Maka didapatkan hasilnya adalah 2.300. Maka 2.300 ini merupakan honor yang telah kita selesaikan di bulan September. Maka yang pertama, kita masukkan honor diterima di muka sebesar 2.300. Dan teman-teman jangan lupa untuk isi subsidiary ledger-nya. Di sini, cara taunya, kalian bisa lihat lagi ke soal untuk yang kita catat sebagai honor diterima di muka untuk siapa.
Di tanggal 4 September, teman-teman bisa lihat nih, Mrs. Cipluk yang kita catat sebagai honor diterima di muka. Berarti untuk subsidiary ledger-nya adalah untuk Mrs. Cipluk, dan di kreditnya adalah pendapatan jasa. Kan, sorry, maksudnya adalah penjualan jasa. Karena kita sudah melakukan jasanya, maka honornya berkurang, honor diterima di mukanya berkurang, dan penjualan jasanya bertambah sebesar 2.300. Kalau sudah, bisa teman-teman klik Save and Close. Maka kalau sudah, transaksi kita sudah selesai sampai yang terakhir. Teman-teman bisa lihat ke Reports, kemudian Index to Reports, dan kalian bisa ke General Ledger dan All Journals. Kalian bisa ganti dulu tanggalnya jadi 01/08/2023. Lalu bisa kalian okein aja. Nah, di sini kita bisa lihat nih jurnal-jurnalnya. Nah, di sini nanti untuk totalnya adalah 59.705. Maka kalau sudah sampai sini, transaksi kita sudah selesai untuk interaktif consulting. Terima kasih teman-teman atas waktunya sudah menonton video ini. Semoga kalian paham dengan penjelasan interaktif consulting pada hari ini. Sekian, terima kasih.